dari musuhnya tuh satu motor dari bagian musuhnya ke lewatin basis gue dah tuh. Nah tuh sama bocahan gue didiemin disangka temen ya kan. Tahu-taunya musuh ditontonin, gue bacokin aja musuhnya. Terus biar gue mental, gue sampai pakai BR bang. Obatin gue biar bikinan nggak berasa. Terus badan gede banget, gue kata badan kayak. Oke, kembali lagi di SMS Channel Story Masa Sekolah yang menceritakan tentang masa-masa sekolah. Sekarang gue sudah kedatangan narasumber yang kemarin yang pada nge-request, bang part 2 nya dong. Sekarang gue udah datengin Mas Fajar sendiri. Dan dia mau menceritakan tentang part 2-nya. Pada penasaran juga kan lu tentang ceritanya dia gimana pas di masa tawuran, di masa-masa ribut di jalur lah, yang masa kelam bisa dibilang ya Mas ya. Dan yang jangan diperkenalkan lagi lah, udah pada tahu ya kan nama lu siapa. Makanya lu kalau mau tahu ceritanya lebih detail, lu tonton video gue sebelumnya. Tuh Mas Fajar udah ada video gue. Nah, yang gue bikin video ini karena kemauan lu semua. Jadi lu kan pada bilang, Mas part 2 nya dong, part 2 dari Fajar Fadila. Dan sekarang gue sudah datengin Fajarnya sendiri. Nah Mas, lu kan maksudnya lu bisa disebut banyak part 2 itu emang sebanyak apa sih Mas cerita lu di tawuran? Kalau cerita gimana ya, kayak sekolah sih gue tawuran sih kebanyakan ke sekolah temen gue. Bang ikut maksudnya nggak nimbrung gitu begitu, ibarat kata diajak gitu doang. Iya, berarti lu jatuhnya ngikut sekolah ya? Ikut sekolah. Tapi kalau lu sendiri pernah ngerasain ribut kampung gak sih? Ribut kampung pernah sih. Berarti lu selain ribut sekolah juga ribut kampung? Gangster nggak terlalu kesering sih Mas sih. Seringnya ribut sekolah lah. Sekolah tuh. Dan apa sih Mas yang bikin lu berkesan di tawuran lu semasa di jalur lu? Ya mungkin gimana ya, gara-gara itu kali, kayak nama gue nongol di sejak main-main di Sadut. Awalnya sih main-main doang terus tergiur dengan tawuran, diajak. Jadi akhirnya orang bisa dengar ini bocah Sadut. Asli sih gue bukan pelajar Sadut. Oh lu bukan pelajar Sadut? Al-Huda ya sebelumnya. Nah kan lu di Sadut itu temen lu banyak apa gimana sih Mas? Banyak kan sih di Sadut, kayak model-model teman gue kecil semua sih, sebagian teman kecil gue. Oh sebagian teman kecil di Sadut juga. Jadi lu ngikut Sadut karena emang diajak teman lu dan akhirnya lu ikut. Tapi paling lu inget pengalaman di Sadut, di jalur ada gak? Pas ulang tahun sih. Ulang tahun Sadut. Itu 2000 berapa? 2000 berapa ya? Tahun kemarin sih. Oh 2019 berarti. 2019. Nah itu gimana kejadiannya? Itu gue awalnya kabarin temen gue lagi nongkrong. Tuh pas baru awal gue main Sadut tuh, dia kabarin ya ngapa mau ribut sama siapa? Sama ini dah sekolah di Hangkang, dibilang Hangkang terus Lipi gitu model dibilang. Oh yaudah ngumpul dulu tuh di suatu tempat tuh, di kayak model rawa-rawa gitu. Itu tongkrongan Sadut? Ada kayak ibarat kata tempat ngumpulnya. Pas kita ulang tahun sekolah ngumpul di situ. Oh iya, emang udah tradisi berarti. Ngumpul dikasih tahu sama bang kelas nih, tahu dan tinggalin teman, paspor yang benar. Gua ribut. Gua ke arah Swabel SMP apa tuh? SMP apa sih? SMK sih. SMK apa? SMK apa SMA berapa gitu. Pokoknya Swabel lah. Terus gue ribut, akhirnya gue dikabarin ribut sama sekolah di Selipi. Oh iya, sekolah di Selipi, ributnya di pinggir tol Kebenjeruk. Itu pun juga gimana ya, nggak pas asal-asal ketemu musuhnya. Dia tuh musuh yang dia ada tuh satu teman musuhnya tempat nahanin, akhirnya dia naik motor lagi. Cuma sekelas doang sih ribut pas ulang tahun sekolah temen gue. Itu yang paling diingat. Berarti itu jatuhnya hut lu di? Hut sekolah temen gue. Hut Sadut? Iya. Itu pertama kali lu ngikut Sadut di situ? Pertama kali. Dan lu kan banyak yang bilang kalau lu tuh dibilangnya pelajar Sadut itu. Iya. Sebenarnya sih gue bukan pelajar bang. Emang orang anggapnya karena gue keseringan nongol
di warkop Sadut, nongkrong setiap hari di warkop Sadut. Jadi ibarat kata wah ini orang gak asing kayak Iya. jadi anggapnya gue pelajar situ. Pelajar situ padahal lu kan Bukan pelajar situ. diajak temen. Diajak temen. Pengalaman Sadut yang paling lu ingat apa di jalur semasa lu di Sadut? Pengen dikit sih yang spesial 1K Spesial 1000 followers tuh. 1000 followers. Anjing, itu dulu 1000 followers ribut. Kayak Maksudnya kayak spesial 1K kan udah 900 followers tuh. Iya. Spesial 1K nih pesan 1K ribut. Emang mungkin tradisi sekolah kali gue gak ngerti juga dah. Iya. Baca-baca zaman sekarang. Karena sosial media kan. Sosial media, emang pengaruh tuh sosial media. Bikin ada domba sekolah lain sama sekolah kita juga. Betul. Itu betul banget. Nah, itu gimana kronologisnya? Ribut. Ini cuma sekolah di daerah Kemandoran yang menampung sekolah temen gua. Akhirnya ribut di suatu tempat di daerah Simpruk. Orang Simpruk tuh. Gua ribut tuh musuh ada di kolong. Sedangkan gue lawan arah tuh ributnya. Lawan arah. Gua bilang nih bocah kagak mau majuan. Udah tuh udah kata anak gue udah dah tubruk sempet lama juga ribut lama. Ada tuh abang kelas temen gue jatuh situ, abang kelas temen gue jatuh dibacokin, dia seneng lah tuh dibacokin akhirnya dia jebol lagi tau-taunya akamsi baru turun udah angin juga tambah akamsi udah tuh cabut hitungannya. Itu kronologisnya ributnya bener-bener kayak ribut Dempet dempet. udah ketemu musuh nih dempet langsung ketubruk. Dan ada korban di salah satu pihak lu apa pihak musuh? Pihak musuh gimana sih katanya di sini pihak musuh Kira-kira berapa orang dari pihak musuh kena korban? sekitar tiga apa 2 gitu. Dan pihak lu? Pihak gua kagak ada sih, Nggak ada. kagak ada tuh yang dibacok ya abang kelas temen gue emang mungkin bukan berimun sih ibarat kata kayak masih Dilindungi nama Allah. Dan akhirnya dia apa dah sama lu pecah apa dia yang pecah? Yang pecah Jebol dia. Jebol terus akhirnya ditubruk sama kamsi juga enak juga kan udah di belakang ya polisi udah angin parah. Oh, berarti udah ditungguin sama polisi juga. Polisi juga udah tuh gue cabut Di situ lu. cabut. Kalau bisa bilang lu gimana apa dah kayak rutin ya lu ribut Rutin banget dulu mah rutin gua. Rutin Ya banget. kayak ibarat kata kenal kayak begitu mah rutin. Udah kayak ibarat kata makanan seharian gua. malam Sabtu malam Minggu. Malam Sabtu malam Minggu. Biasanya. Di Sadut ya. Lu ngikut Sadut terus berarti. Sadut terus. Tapi ibarat kata gua nggak nimbrung kayak ibarat kata gue bocah sotoy. Ayo dong jalan nggak pernah gua begitu. karena diajak temen Diajak doang temen. kayak kalau nolak ya nggak enak ya. Enak juga. Dikata sombong lu gitu kan. Dan di Sadut itu pengalaman lu bilang kan udah kayak berkesan tadi yang paling lu inget kan udah lu ceritain. Kalau misalkan di Sadut pernah ada yang pengalaman yang berduka gitu. Nggak pernah sih. Bisa Aku bilang nggak pernah. Dari abang kelas sama kayak teman-teman nongkrong gue nggak pernah sih alhamdulillah. nggak pernah di situ. Berarti lu sendiri kan berarti emang bener-bener Sadut nganggap lu itu pelajar di Sadut gitu. Pelajar anggapnya. Di si welcome. Orang welcome. Sekolahnya welcome, anak-anaknya juga welcome. Oh berarti anak kalau mau ribut anak baru masuk mana aja gitu? Apa enggak? Enggak sih, kayak ibarat kata kayak teman dari kecil gitu. Kalau dia sih, kalau bagi gue sih, kalau mati gue anggap gue welcome. Jadi gue nongkrong situ terbuka buat gue doang. Ah iya. Karena lu punya teman di situ, teman di kecil situ. lu. Jadi akrab. Karena gue nongkrong situ nggak termasuk kayak bocah nimbrung gue karena ada orang kenalnya juga. Iya. Jadi dari situ dia pada welcome. Tapi bukan karena lu nongkrong di situ, bukan karena cari nama kan? Nggak pernah gue dari sana bang. Nggak pernah, nggak ada niatan ya? Nggak ada niatan nyari nama. Karena ribut cuman ngebantu temen doang sih. Bantu teman. Kalau pengalaman lu di jalur yang paling keduanya yang paling lu inget lagi ada gak? Selain di Sadut? Kedua. Apa lu ikut sekolah lain di selain sekolah Sadut? Sekolah Sadut. Paling gue ke sekolah temen gue sih ada di daerah Palmerah. Lu ngikut gitu? Ikut. Pas-pasan, pas ulang tahun sekolah dia tuh, sekolah temen gue. Terus? Nongkrong tuh di satu tempat tuh, namanya di Simpruk juga.
tapi beda tempat yang kayak yang tadi tuh gue bilang. Nongkrong tuh di Simpro, nongkrong. Nah ini ributnya nggak jauh dari Simpro, kejadiannya di daerah Rakem, Kebayoran. Bayoran. Iya. Oh, Cidodol. Iya. Gue ribut tuh di situ. Gue nungguin sempet ada 5 menitan tuh nungguin musuhnya bolak-balik. Nah tuh nanti nih musuh tunggu semenit kagak dateng, gue cabut nih. Karena musuhnya nggak jelas ya kan. Nah, Jadi bikin angin doang. Dikabarin tuh sama Kang Sayur. Iya. Cek kata tuh Kang Sayur mau gue bacok bang sama temen gue. Terus Wah lu, lu musuh di belakang. Musuh di belakang nih, gue sempet gue tontonin musuhnya. Musuh udah lapot, berani gede bener gue kata. ATC musuhnya sama kampungan juga deh, aliansi. jadi bergabung. Banyak juga tuh pas mau ngancurin ultas sekolah temen gue, bener-bener murni tuh 16. Iya. Murni, tapi karena gue doang sih diajak, jadi kayak ibarat kata ada orang luar juga. Ribut sempet ngedown juga tuh, nyanyi sekolah temen gue. Akhir baru terakhir daging nyanyi mundur selangkah langsung dikik balik sama temen gue. Ada tuh pihak korban banyak banget tuh, dia jatuhan dari situ. Ada satu orang nih, jadi tuh gue pengen belakang supportin dia. Kadang gue mikir nih yang turun musuh ini gila-gila semua, badannya tebuk-tebuk. Jadi lu main otak kalau ribut. Main otak gue ribut, gue lindungin temen gue. Kalau gue ngikutin gengsi gue bakal hancur nih pasti ulang tahun sekolah temen gue. Iya benar bisa. Gue ribut, dia tuh hancur nih, dia nih hancur di press sama temen gue nih. Dia temen gue ke kiri, dia ke kanan, dia 2 orang maju di press habis sama dia. Di press habis, dia kepecah jalanannya, ada yang lurus ada yang belok dikejar sebagian sama bocahan gue. Terus ada nih 1 orang ditinggalin. Ada 1 orang. Dan apa yang terjadi di 1 orang? Tuh bocah berturuk sama temen gue tuh berdua, 1 motor berturuk. Ini bocah emang sempet dibacokin juga sama temen gue juga. Sebelumnya dibacokin sama temen lu? Bacokin sama temen gue. Terus? Bacokin sama temen gue terus ini gue turuk nih pakai motor ini nih. Kalau gue pakai motor, nanti gue kan mau bacokin dia nyabut gue pakai stigol, disabut gue. Pala Kalau gue sabut pakai stigol, aku ada bocah soto nih. Udah dah, kagak ada maaf-maafan dah gue kata ini. Kalau gue yang kata disabut, udah gue bikin tanda aja udah. Tanda. Bikin tanda. Dan korban itu yang lu dengar apa meninggal apa koma biasa? Ya biasa-biasa sih isunya. Isunya biasa-biasa aja. Tapi cukup parah ya lu kenain juga. Dan apa aja yang lu kenain, Mas? Gue kenain sih bagian kaki doang. Kaki doang yang lu kenain. Dan isunya yang lu ributin itu benar-benar sekolah itu apa gimana? Isu sih dia aliansi juga ya sekolahnya. Emang nggak mau ngancurin sekolah temen gue. Emang temen gue sebelumnya sekolahnya kayak ributnya nggak terlalu betul banget, belum menonjol banget. Bukan menonjol karena dia kelihatan mau jadi jagoan, kayak berkata mau jadi JWS gitu enggak. Kayak mau spesial ulang tahun sekolah gitu. Oh, spesial 1K ya followers yang lu tadi bilang. Bukan kayak spesial nih apa ulang tahun dia. Oh iya, Ulang tahun dia. ulang tahun putih. Dan itu kejadian yang lu kedua yang lu ingat. Tapi kalau yang panis kan sebelum lu yang part 1-nya kan lu bilang ada teman lu yang berduka ya kan dari salah satu teman lu. Tapi ada lagi kan teman lu yang pernah berduka dalam dunia tawuran? Pernah sih pas 2000 di daerah Roblong. Itu daerah Roblong tuh ribut. di lampu merah. Iya. Gue nanti mau arah balik. Terjadinya ribut antar sekolah apa antar kamu? Nggak tahu gue setelah mana mau arah balik. Nah temen gue dibuntut tuh kayak belakang lihat tuh musuh belakang no. Tubruknya dari belakang gue tubruk. Gue nyanyi gue tubruk nih. Set pas lampu merah Roblong di ke kiri. Gue jalanin tuh gue gebrak tuh dia tuh sama-sama rapet. Nah temen gue emang situ gue udah hancur, gue ngaku kalah. Gue kalah karena temen gue satu ini bocah dibilangnya susah, dia bilang rapet, jadi nafsu. Jadi masuk dengan telepon kiri. Iya nafsu, gue udah sempet bilangin rapet, nyanyi tubruk. Dia dan ngomong ke depan aja. Dan terjadinya? Tangan gue menang nih,
Dia tiap dia jatuh tuh jatuh. Wah bener-bener orang sakti dah musuhnya dah. Emang gimana ya, dibacokin sama temen gue, minta lagi. Mau ngapa-ngapa. Apa-apa. Pas ditubruk temen gue dibacok. Sebenarnya sih dua orang dia pertama temen gue dibacok bagian badan, terus temen gue pakai helmet dibacok. Mungkin diselamatin sama Allah, jadi kagak ngapa-ngapa. Jadi biar gagangnya yang pecah Itu gagangnya. anjing, itu mah musibah aja kali itu. Gak tahu, dia tuh dibacokin pas temen gue lagi jebol, dibacokin di belakang biar pecah gagangnya. Dan tapi ada korban di salah satu musuh. Ada. Dan lu juga ada korban. Di musuh ada korban, di gue ada korban. Nah, yang lebih lucunya lagi ada tuh, dia tuh bawa ke rumah sakit, temen gue satu rumah sakit sama korban. Oh, satu rumah sakit. Sama korban. Terus Satu rumah sakit sama korban. Sempat lucu juga, dia tuh temen gue dibawa, sebelumnya temen gue dulu tuh yang dibawa. Temen gue dibawa ke rumah sakit. Nah, 6 menit kemudian korbannya lah baru ke rumah sakit, satu rumah sakit. tapi samping-sampingan enggak? Enggak sih. Dan di situ terjadi cocok lagi apa? Enggak sih, cuek-cuekan. Berarti kacau juga ya temen lu. Parah korban sih. Parah korban daripada temen lu. Iya, korban. Tapi temen lu mengalami luka apa? Di badan dong sih, badan 8 cm, 8 atau 14 gitu. Berarti berapa jahitan bisa bilang? Ada kali 15 sama 14-15 jahitan deh. Dan donasi keuangan dari mana? PT-PT pasti. PT. Berarti itu kronologisnya karena lu lagi anak pulang. Lagi anak pulang, dibuntut bagian belakang temen gue ngeliat musuh. Dan kan lu katanya megang BN itu lu dari pulang dari mana? Gue megang terus pulang dari itu, nanti gue mau ribut. Oh, net. Jadi sebelumnya emang lu mau Mau ribut. ribut, terus gue dipalporin. Dah lupa baliknya dah, emang udah mau subuh juga itu. Tau-taunya ada musuh di belakang. Kejadian. Serem juga sih itu yang gue lawan isunya. Serunya bisa lu bilang seru kenapa? Satu dia sekolah ada sekolah SKD juga di situ. Berarti punya nama. Dia nama. Kedua, Bener alien yang gue lawan, bukan orang lah. bukan orang. Yang Dia kawan itu zaman sekarang. gue bacok, apalagi gue bacok. Ya sekuat-kuatnya orang mah, meskipun pakai helm mah nembus ya. Iya. Ini udah berapa kali bacokan temen gue kenapa. Jadi itu malah terus minta lagi yang Minta lagi ini bacok lagi bisa. Berarti dia punya yang itulah Sudah. isian lah intinya. Ya kalau emang jadi di konten gue ini bukan buat dicontoh sih. Dicontoh. Jadi emang hanya menceritakan yang masa lalu yang sangat kelam bisa dibilangnya, dan bukan buat dicontoh juga. Jadi kalau emang lu mau gimana dari konten gue ini, gue bukan menceritakan mau seneng-seneng liat orang doang. Jadi ada negatifnya, ada positifnya. Jadi lu bisa ambil positifnya, jadi negatifnya itu dibuang. Jangan lu ambil, gue penasaran nih kayak Mas Fajar nih udah ikut orang kayak gini, gue mau jadi kayak dia. Kan biasa kayak gitu Mas. Iya, kan biasa kayak gitu kan orang-orang. Jadi pengen dia terkenal gara-gara yang buruk sih sebenarnya. Percuma sih kalau menurut kata lu jangan dari hal-hal kayak dari nama begitu. Lu jangan kemana-mana gak bakal selamat bro. Iya, ada bener aja sih. orang minta sama lu. Kan gak lucu ibaratnya lagi jalan sama cewek terus lu dibacokin sama suruh. Iya. Enak banget sih. Itu salah satu dari kerugian dari akibat tawuran, apalagi lu punya nama lah di Emang sih emang tuh pengaruhnya dari sosial media. Satu sosial Bener, media, terus pergaulan, otak biasa jadinya. Dan kali ini kita kagak ikut-ikutan, ikan tergiur dah. Iya. Jadi buat akun-akun nih biasanya nih Mas, akun-akun Instagram yang repost tentang tawuran, bukannya emang gimana ya? Lu sama aja kayak semakin nonton, apalagi kan sekarang Pakai lagu TikTok. itu yang bikin orang jadi asik nonton. Nah iya. Jadi nyaman nih berkata ribut asik bukan karena tawuran nih lagunya yang bikin asik. nyaman. Jadi anjir seru juga nih lagunya, dan nggak mungkin dong kalau kayak gitu. Iya juga lagunya. Dan tolonglah kalau buat akun-akun kayak gitu tolong dikurangin, tolong. Jadi kayak semakin mencontohkan banget buat kayak gitu. Iya akun-akun apa tuh info tubil. Biasanya apa sih kan di deskripsinya kan ada stop tawuran, tapi lu mau tawuran, nah tuh apa sih goblok. Makanya dibilang ya mendingan lu ngapus itu dan
lebih baik lu kayak menasihati lah di Instagram, jangan lu ngapus repost tentang tawuran, biar jadi sekolah musuh pun juga jadi nggak seneng gitu. Berkata lu video lu yang tadinya lu ngepost buat sekolah lu tersebar-sebar ke sekolah mana aja, terus ke akun-akun nggak jelas, kayak akun-akun fake yang ngajak-ngajakin. Kalau lu mau ribut jangan pakai akun fake sih, kalau menurut gua. Dan itu sih yang bikin salah satu keributan sekarang. Kayak lu minggu nih ribut lagi nongkrong asik di DM, bukan DM-an, tau-taunya itu bukan akun sekolah, akun fake. Iya. Kalau lu mau ribut sama sekolah lain, ya lu keluarin akun sekolah asli lu, tunjukin aja diri lu. Dan tapi sekarang mah jangan ya Mas ya. Jangan zamannya sekarang sih. Iya, bukan zamannya. Jadi kalau dibilang stop tawuran itu susah sih. Karena kurang lagi sih lebih baik sih. Iya, karena itu emang udah tradisi dari dulu, dari benar-benar dari dulu lah. Dan mendingan kurangin, yang kata lu bilang kurangin tawuran sih, benar-benar. Tapi kalau misalkan lu sendiri sekarang udah ngurangin tawuran apa stop? Alhamdulillah sih gue masih pelan-pelan kurangin tawuran. Emang sih. Jadi kalau tawuran nggak bisa langsung stop benar-benar. Benar-benar tuh nggak bisa. Jadi lu emang dalam hati lu mau stop, lu nongkrong pasti bakal ada namanya keributan. Benar itu. Apalagi temen lu yang masih gila ribut. Gila ribut susah itu. Dan hasutan temen tuh ada aja sih yang bikin mood ribut gitu. Tapi di yang tawuran itu sekarang udah kayak kurang-kurangin lah, nggak seperti yang dulu yang lu rutin. Rutin mah tiap hari gue bang malah. Lu tiap hari kayak berkata kayak hari-hari sekolah gue ribut juga. Aduh, parah banget berarti lu ya. Parah dah. Berarti Mas Fajar ini adalah salah satu yang dibilang sih pelaku. Masa kelamnya cukup sih, cukup buruk dibilangnya. Tapi kan bukan buat dicontoh juga, jadi lu nggak boleh ngikutin Mas Fajar ini. Ya lu harus ambil positif dari video ini aja. Gimana akibat tawuran, gimana rasanya dibacokin, gimana. Dan lu pernah ngalamin rasanya dibacokin Mas? Pernah bang. Emang karma sih Israel dengan kenyataan. Benar. Dan tadinya kita sering bacok orang pasti karma. Kita bakal bacok balik sama orang. Tapi pernah gue yang waktu itu gue bantai sekolah Jakbar juga. Gue Jakbar, gue bantai sampai beberapa bacokan tuh bagian badan, alat tangan kanan kiri. Besokannya gue dibantai sama dia. Dan itu sempat masuk rumah sakit apa? Ada sih kalau masuk rumah sakit. Tapi ada kejadian yang pas lu dibacokin lu sempat dijahit yang paling parah. Enggak sih peng, sama bagian itu doang sih, yang ribut sama sekolah di Manggisan. Itu gimana orang lagi sana? Tuh ribut juga, ribut. Gua kagak tahu tuh, tiba-tiba mesti di depan. Udah tuh dia sempet jebol. Akhirnya gue jatuh kena tangan gue patah lu. Bisa. Parah juga, berarti pengaruh juga ke masa depan lu. Dan intinya sih harapan Mas Fajar yang lu belum tonton itu harapan Mas Fajar buat bisa dibilang kurangin tawuran. Jadi ciptakan perdamaian, kurangin tawuran lagi. Dan segini aja cerita dari Mas Fajar Fadila yang kemarin pada request juga part 2 nya mana bang. Dan ini gua datangin sendiri dan udah pada tahu. Tapi sebelumnya kalau emang lu pada mau detail dengan cerita Mas Fajar, boleh lu tonton part 1-nya gimana. Dan akhir konten gue Sarah Ramadana bersama Fajar Fadila. Sampai bertemu di konten selanjutnya.